Kemiskinan merupakan hal klasik yang belum tuntas terselesaikan hingga saat ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menjadi masalah serius yang dihadapi pemerintah. Berbagai perencanaan kebijakan serta program pembangunan telah dilaksanakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Salah satu isu kemiskinan menjadi perhatian serius perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN NTT dalam rapat kerja daerah 2021 secara virtual yang diikuti oleh perwakilan dari kabupaten kota se-NTT. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT Marianus Maukuru menjelaskan, angka kemiskinan di NTT mengalami peningkatan dari 20,90% menjadi 21%. Hal ini disebabkan tidak seimbangnya antara pendapatan dengan kebutuhan makan anggota keluarga. Selain itu, kemiskinan dan stunting di NTT menjadi persoalan yang masih erat kaitannya dengan jumlah kelahiran yang masih tinggi, khususnya pada keluarga miskin. Program Berencana di 3 provinsi NTT ini ada beberapa hal yang kita bahas, tapi kita sesuaikan dengan kondisi atau masalah yang dihadapi oleh NTT. Nah, dari masalah yang dihadapi oleh NTT ini, misalnya satu, kemiskinan kita naik ya, dari 20,9% 90% menjadi 21,1%. Terus kemudian stunting kita masih ada. Nah, stunting itu bukan hanya kita turunkan saja yang sudah ada, tetapi kita harus mencegah supaya tidak terjadi stunting baru lagi. Terus yang ketiga, kematian ibu dan bayi juga masih tinggi. Kemudian IPM kita masih rendah, bonus demografi kita sulit capai. Terus kemudian ini anak-anak juga banyak yang tidak sekolah tinggi. Rata-rata lama sekolah kita sangat rendah, hanya 7,15 tahun. Nah, lalu kita mencari itu kira-kira faktor penyebab utamanya apa. Nah, ternyata kemiskinan misalnya terjadi, faktor penyebab utamanya adalah orang punya pendapatan kecil, ya toh, tapi jumlah anggota keluarga yang ditanggung banyak. Nah, untuk menentukan orang miskin atau tidak, itu BPS sudah punya standar ukuran dengan menentukan garis kemiskinan. Kita NTT ini, satu orang setiap bulan harus menggunakan dana uang sebesar Rp403.005 untuk memenuhi dia punya kebutuhan makan dan non makan. Nah, kalau misalnya satu keluarga itu dia ada 10 orang, bapak mama tambah 8 anak, berarti minimal dia punya pendapatan itu harus 4 juta lebih, jadi 400 kali 10. Nah, kalau misalnya keluarga itu tidak punya uang sebesar itu, berarti mereka ini kan tidak mungkin makan melampaui uang yang mereka punya, ya kan? Tidak mungkin mereka pakai melampaui uang yang mereka punya, dan itu otomatis keluarga itu bisa saja kita kategorikan sebagai keluarga yang miskin. Nah, kalau dia sudah miskin, bagaimana mungkin dia punya anak banyak, dia mau kasih asupan gizi supaya dia terlepas dari stunting, ya toh? Bagaimana mungkin ketika ibu hamil dia harus bawa ke dokter untuk periksa secara teratur supaya ibu tetap sehat tidak mati pada saat hamil, melahirkan dan wafat. Bagaimana mungkin anaknya kalau lahir ada masalah dia mau bawa ke dokter rumah sakit, tapi mungkin dia cari dulu. Nah, itu yang membuat tinggi. Terus kemudian bagaimana mungkin anak-anaknya bisa dikasih sekolah lebih tinggi, bahkan anak-anak ada usia sekolah yang tidak disekolahkan. Kan ini menyedihkan. Pertanyaan kita, ke depan mereka ini hidupnya berharap berapa? Selain kemiskinan, strategi pencegahan stunting, kematian ibu dan bayi menjadi isu penting yang akan dibahas dalam Rakerda BKKBN NTT. Patris Kudang Laiskodat, AFB TV melaporkan.